Di pembukaan sini nih, kita dikasih tahu nih, ada pipa saluran gas sepanjang 20.000 mil yang membentang di dasar Laut Utara. Dan ada tim penyelam yang bertugas memelihara pipa-pipa itu. Nah, ayo kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar di Skotlandia. Menurut berita, lagi ada badai Yuli yang melanda Inggris. For your information ya, Skotlandia itu berbatasan sama Inggris. Jadi terancam kena badai itu juga. Ini Chris Lemons baru pulang. By the way, ini rumah dia sama Morek, tunangannya. Tapi besok si Chris harus pergi lagi. Dia dapat tugas di Clipper Quay. Dia itu salah satu penyelam yang bertugas memelihara pipa bawah laut. Nah, udah besok harinya nih, udah di kapal dia. Ini lagi dikasih arahan sama Craig, si supervisor penyelam. Mereka bakal kerja selama 28 hari di kedalaman 300 kaki atau sekitar 90 meter. Ada pipa yang rusak, jadi harus diganti. Dan setelah selesai, mereka harus dekompresi dulu selama 4 hari. Ya udah, dibagi deh tuh jadi 3 tim. Di tim C ada Nick, Alex, sama Paul. Di tim B ada Stu, Kirk, sama Brad. Dan di tim A ada Duncan, Chris, sama David, atau biasa dipanggil Dave. Begitu semua udah masuk ke ruang saturasi masing-masing, kapal langsung berangkat menuju lokasi tujuan. Sekali lagi si Craig ngingetin, jangan lupa dekompresi kalau udah selesai. Kalau enggak, gas yang ada di tubuh mereka bakal berkembang dengan sangat cepat. Dan organ-organ vital mereka bakal meledak duar meong. Malam itu, pas lagi makan, si Duncan baru ngasih tahu kalau ini bakal jadi tugas kerja terakhir dia. Dia dipensiunin sama perusahaan setelah 20 tahun masa kerjanya. Mungkin karena dirasa udah tua juga kali ya, udah bukan usia produktif. Sedih tuh si Chris, soalnya dari dulu Duncan tuh yang selalu ngebimbing dia. Ini udah sampai nih di lokasi tujuan. Tapi lagi badai, jadi gelombang juga lagi besar. Tapi operasi penyelaman harus tetap dijalanin. Semua diminta buat siap-siap. I copy that. Lifting off. Tepat jam 21.17, mereka diturunin ke dasar laut pakai diving bell atau lonceng selam. Chris sama Dave yang bertugas keluar di pipa saluran gasnya. Sementara Duncan mantau mereka dari lonceng selam, sekaligus ngurus tali pusar yang nyalurin sistem komunikasi, listrik, dan oksigen buat mereka. Nah, udah sampai nih di kedalaman 300 kaki. Tapi sebelum keluar, suhu airnya harus disesuaiin dulu. Dipasok pakai air panas. Soalnya di situ tuh suhunya cuma 2 derajat di atas titik beku. Bahayalah kalau langsung nyemplung. Power cable approaching seabed. Oke, mereka udah sampai nih di manifold, lokasi kerjanya. Kabel listrik juga udah diturunin. Pas mereka mulai kerja, tiba-tiba sistem pemosisian dinamis atau DPS kapalnya malfungsi. Kapalnya mulai ngejauh dari lokasi kerja. Otomatis lonceng selamnya juga ikut keseret. Chris sama Dave buru-buru naik ke atas manifoldnya, biar nggak nyangkut kalau nanti mereka ketarik juga. Padahal udah sampai atas loh. Tali pusarnya si Chris malah kesangkut. Dia jadi ketarik. Dave mau coba nolong, tapi tali pusarnya udah nggak bisa diulur, udah mentok. Tali pusarnya si Chris kelibet tuh. Oksigennya jadi mampet. Dia nggak bisa nafas. Dave nyuruh dia pakai sistem oksigen darurat, tapi itu cuma bisa buat 10 menit. Di sini, Dave ngeliat tali pusarnya si Chris udah mau putus. Jadi dia mutusin mau balik duluan ke lonceng selam, terus nanti balik lagi bawain tali pusar baru buat si Chris. Dan yang paling penting dia minta ke si Chris, harus tetap di atas manifold, biar gampang nemuinnya. Tapi tiba-tiba tali pusarnya si Chris keburu putus, sementara si Dave ketarik ke lonceng selam. Sedih tuh si Duncan, yang balik cuma tali pusarnya doang, sementara Chris masih tertinggal di sana. Dari alat ROV juga kelihatan tuh,
Cuma si Dave yang balik ke lonceng selam. Di ruang kemudi kapal, kru lagi nyari solusi buat kerusakan DPS-nya. Mereka nggak bisa jatuhin jangkar di situ, karena jaraknya deket sama pipa-pipa gas. Kalau sampai kena dan rusak satu pipa aja, bakal nimbulin bencana lingkungan. Sementara itu, Chris masih hidup. Tapi, oksigen daruratnya cuma tinggal 8 menit lagi. Dia nyalain suar, nyoba manggil-manggil Duncan sama Dave di tengah kegelapan. Mana kompasnya juga rusak lagi tuh. Bingung banget dia harus gimana. Dia inget omongan si Dave, harus naik ke manifold lagi. Padahal deket loh itu manifoldnya, tapi dia nggak lihat, saking gelapnya. Ini akhirnya si kapten sama asistennya mutusin buat ngejalanin pendorong kapal secara manual. Biar kapalnya nggak hanyut lebih ngejauh lagi dari lokasi hilangnya si Chris. Sekarang oksigennya Chris sisa 4 menitan. Tapi berhasil tuh dia nemuin manifoldnya. Langsung manjat dia. Segala jatuh lagi tuh suaranya. Tapi dia tetap lanjut dulu. Pas udah sampai atas, baru dia nyalain suar satu lagi. Untung masih ada ya. Di sini, dia keinget sama omongan Morek di video yang dikirim kemarin. Kalau si Morek itu sebenarnya selalu khawatir banget tiap kali Chris pergi kerja di dasar laut. Tapi dia selalu nyoba buat tetap kelihatan senang, selalu nyemangatin Chris. Dan gak lama, Chris mulai lemes. Sampai akhirnya dia pingsan. Ternyata oksigennya udah habis. Ini sambil nunggu kapalnya balik ngedeket ke lokasi, Craig nyuruh Andrew, si pilot ROV, buat nyari si Chris. Sementara itu, Mike, operator yang bertanggung jawab atas kendali DPS kapalnya, juga lagi berusaha biar urutan proses pengaturan ulang sistemnya bisa di-skip. Jadi sistem DPS kapalnya bisa lebih cepat diaktifin lagi. Nah, ketemu tuh. Tapi si Chrisnya udah dalam keadaan pingsan. Karena kehabisan oksigen di otak, tubuhnya jadi kejang-kejang. Iyalah, udah sekitar 7 menitan itu dia tanpa oksigen. Karena nggak ada cara lain, Craig nyaranin buat ngangkat Chris pakai alat ROV itu. Andrew takut, malah bahaya buat Chrisnya. Akhirnya si Craig yang ngambil alih. Pas dicoba, kok nggak bisa? Ternyata si Chris ngiket dirinya ke manifold biar nggak hanyut. Copy. Ini DPS kapalnya berhasil diaktifin. Mereka bisa langsung ngedeket lagi ke manifoldnya. Craig ngasih tahu, Chris ada di atas manifold, tapi udah nggak sadarin diri. Ya udah, langsung deh tuh si Dave siap-siap jemput si Chris. Dave diturunin tepat di atas manifoldnya. Udah tinggal dibawa naik nih ke lonceng selam. Tapi karena gelombang lagi besar, jadi tambah susah. Lonceng selamnya terombang ambing. Mana mau nabrak atas manifoldnya lagi. Untung si Dave gece, jadi nggak ketabrak juga deh tuh mereka. Dave berhasil pegangan ke tali pusarnya dan mulai usaha manjat lagi. Tapi susah, berat banget, karena dia bawa bebannya si Chris juga kan. Merosot lagi tuh. Dia udah mau nyerah, tapi Duncan terus nyemangatin dia. Akhirnya dia coba lagi, dan berhasil. Chris berhasil dibawa balik. Langsung dikasih napas buatan tuh sama si Duncan. Udah dicoba berkali-kali, panik lah ya karena belum sadar-sadar juga. Tiba-tiba si Chris mulai bernafas lagi. Tapi belum sadar sepenuhnya, nggak ngerespon gitu. Jelas aja lah ya, 29 menit itu dia tanpa oksigen. Kemungkinan besar ada kerusakan otak parah karena kekurangan oksigen selama itu. Duncan sama Dave masih terus nyoba ngajak dia komunikasi. Pas mereka mulai nyerah, tiba-tiba si Chris manggil si Dave. Dave. Dia udah ngasih respon kayak udah balik normal lagi. Wah, seneng banget tuh mereka. Di akhir scene, lonceng selam mereka langsung dinaikin ke kapal. Kerjaan mereka dihentiin dulu. Dan si Chris bisa mulihin dirinya di ruang saturasi selama perjalanan pulang. Ini di hari kedua dekompresi, Chris udah pulih. Dia nyempetin buat ngubungin si Morek. Sekalian ngasih tahu kalau kerjaan mereka dipersingkat. Tapi dia nggak ngasih tahu alasan sebenarnya.
Dia cuma bilang kapalnya bermasalah, jadi dia bisa pulang lebih cepat. Oke, ini udah hari terakhir di kompresinya. Mereka udah boleh keluar dari ruang saturasi. Mereka juga siap-siap keluar dari kapal, pulang ke rumah masing-masing. Tapi sebelum itu, Chris sempat pamitan perpisahan dulu sama si Duncan. Sesampainya di rumah, Morag udah nunggu dia di luar. Dan baru disinilah dia akhirnya cerita. Kalau kemarin itu sempat ada insiden yang hampir ngerenggut nyawanya. Langsung campur aduk itu perasaannya si Morag denger begitu. Tapi Chris langsung nenangin dia. Jadi Morag bisa sedikit lega. Ini di epilog kita dikasih tahu nih, kalau si Chris yang asli yang ngalamin insidennya itu emang bener-bener langsung pulih kondisinya. Padahal tanpa oksigen loh selama itu. Sampai-sampai para ahli juga nggak bisa ngejelasin gimana si Chris bisa selamat, sehat walafiat. Dan tepat 3 minggu setelah kejadian itu, Chris, Dave, sama Duncan harus mulai kerja lagi. Ya, buat nyelesain kerjaan mereka yang kemarin belum selesai itu. Ya, itu tadi alur cerita dari film Last Breath. Ih, bener kan? Keren nih filmnya. Kisah nyata perjuangan bertahan hidup yang berujung happy ending. Gimana? Kalian suka nggak nih sama filmnya? Coba komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.